Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sekarang kita akan mengakhiri refleksi kita tentang perkataan Yesus yang ketujuh di kayu salib, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita baca dalam Lukas 23 ayat 46. Eutychius menulis bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini dengan suara nyaring untuk membuat semua orang mengerti bahwa Dia adalah anak Allah yang sejati, memanggil Allah Bapanya. Tetapi Santo Yohanes Chrysostomus menulis bahwa dia berseru dengan suara nyaring untuk mengajar kita bahwa Dia tidak mati karena kebutuhan, tetapi karena kehendak bebasnya sendiri. Mengucapkan suara yang begitu kuat pada saat Dia mengakhiri hidupnya, ini adalah selaras dengan apa yang Yesus telah katakan selama hidupnya, bahwa Dia secara sukarela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, dan bukan melalui kemauan dan kejahatan musuhnya. "Aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Tidak ada orang yang mengambilnya dariku, tetapi aku memberikannya sendiri." Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 15. Santo Athanasius menambahkan bahwa Yesus Kristus dalam menyerahkan dirinya kepada Bapa pada saat yang sama menyerahkan seluruh umat beriman yang melalui Dia akan memperoleh keselamatan, karena kepala dengan anggota-anggotanya membentuk satu tubuh tunggal, di mana Orang Kudus menyatakan bahwa Yesus kemudian bermaksud untuk mengulangi doa yang telah Dia ucapkan sebelumnya. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dan kemudian Dia menambahkan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Hal ini membuat Santo Paulus berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Demikianlah Rasul menulis ketika dia di penjara, menderita bagi Yesus Kristus, ke tangan siapa dia menyerahkan kumpulan penderitaan dan semua harapannya, mengetahui betapa bersyukur dan setia Dia kepada mereka yang menderita untuk cintanya. Daud menaruh semua harapannya pada penebus masa depan ketika dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Seperti kita baca dalam Mazmur 31 ayat 5. Dan berapa lama lagi kita tidak mempercayai kepada Yesus Kristus? Siapakah yang sekarang telah menyelesaikan penebusan kita? Marilah kita berkata dengan keberanian yang besar, "Engkau telah menebus aku, ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku." Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Penghiburan luar biasa yang dibawa kata-kata ini kepada orang yang sekarat pada kematian, melawan godaan neraka dan ketakutan mereka karena dosa-dosa mereka. "Tetapi, oh Yesus penebusku, aku tidak akan menunggu kematian untuk menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku menyerahkannya sekarang. Derita aku untuk tidak memunggungimu lagi. Saya melihat bahwa kehidupan masa lalu saya hanya berfungsi untuk tidak menghormati Engkau. Deritaku untuk tidak terus membuat-Mu tidak senang untuk hari-hariku yang masih tersisa. Dan ketika aku akan mencapai akhir hari-hariku, berikan aku untuk mati bersinar dengan cinta untuk-Mu. Engkau mati karena cinta padaku. Aku akan mati demi cinta-Mu. Engkau telah memberikan diri-Mu sepenuhnya untukku.
Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, aku menyerahkan jiwaku. Engkau telah menebusku ya Tuhan Allah kebenaran. Engkau telah mencurahkan semua darah-Mu. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan aku. Jangan menderita karena kesalahanku sampai semua harus hilang bagiku. Ya Yesusku, aku mencintaimu dan aku berharap melalui pahalamu aku akan mencintaimu selamanya. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Oh Maria, Bunda Allah, aku percaya pada doamu, berdoa agar aku hidup dan mati dengan setia kepada putramu. Kepadamu aku berkata bersama Santo Bonaventura, kepadamu, oh Bunda, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan salam sehat.